Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergi Alhanza, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menyelesaikan studi case tentang perusahaan telekomunikasi. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Peran apa saja yang lemah di dalam kasus ini? Yang pertama yaitu peran komunikator atau liaison dan peran information disseminator. Menurut saya, karena informasi peluncuran produk tidak mengalir ke tim marketing dan forline, sehingga pelanggan atau customer kebingungan dan berkeluh kesah. Dan ada juga kelemahan pada peran monitoring, karena manajer tidak tahu atau tidak sadar dengan masalah operasional pada saat manajer rapat eksternal. Menurut saya, tindakan yang harus diambil yaitu segera melakukan briefing darurat internal dan benahi saluran informasi dan komunikasi terhadap produk. Pertama, pelanggan merasa kurang dihargai karena keluhannya tidak ditanggapi dengan cepat. Kedua, pelanggan jadi bingung karena info produk tidak jelas. Yang ketiga, banyak yang merasa dirugikan karena ekspektasi produk tidak sesuai kenyataan. Yang keempat, tingkat kepuasan menurun drastis sehingga banyak muncul komplain. Yang kelima, ada potensi kehilangan loyalitas. Pelanggan lama bisa pindah ke pesaing. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, suasana negatif membuat produk baru susah berkembang karena sudah terlanjur dicap jelek. Leading sendiri berarti bagaimana manajer mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan hal-hal penting agar tim bekerja dengan efektif. Nah, cara fungsi leading memperbaiki kondisi itu yang pertama, dengan komunikasi yang jelas. Manajer harus cepat memberikan info lengkap soal produk baru ke tim marketing, supaya mereka tidak bingung saat berbicara dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan arahan dan bimbingan. Manajer perlu memberikan panduan gampang, misalnya contoh jawaban atau catatan singkat, supaya tim tahu cara menanggapi komplain pelanggan. Yang ketiga, motivasi tim. Tim marketing perlu diyakinkan dan disemangati. Jadi walaupun awalnya kurang info, mereka tetap percaya diri menghadapi pelanggan. Yang keempat, delegasi efektif. Karena manajer sering sibuk rapat di luar, manajer bisa menunjuk orang kepercayaan atau supervisor untuk mengawasi tim agar kerjaannya tetap terarah. Dan yang terakhir yaitu bangun koordinasi. Manajer juga harus membuat hubungan tim marketing dengan divisi produk lebih lancar. Jadi info soal produk bisa langsung sampai tanpa harus menunggu manajer. Nah, jadi fungsi leading ini bisa memperbaiki kondisi ini lewat komunikasi, arahan, koordinasi, sehingga tim marketing mampu menangani komplain pelanggan dengan baik meski manajer tidak selalu ada di tempat. Manajer perlu melakukan tindakan, yaitu satu, dengan membuat jadwal komunikasi yang terstruktur, misalnya menandai tanggal-tanggal yang penting agar memudahkan manajer menyampaikan informasi kepada para karyawannya. Yang kedua, komunikasi internal yang terbuka dan transparan, misalnya membagikan informasi secara relevan dan yang dapat diakses. Lalu yang ketiga, komunikasi timbal balik, yaitu pertukaran pendapat. Misalnya, manajer mendengarkan atau mengapresiasikan pendapat yang disampaikan oleh para karyawan. Liaison berarti penghubung antar pihak, sedangkan leader pemimpin. Untuk penyeimbangan peran liaison yang bisa disebut penghubung eksternal dan leader pemimpin internal, maka manajer harus yang pertama menyesuaikan prioritas berdasarkan situasi. Saat peluncuran produk baru atau terjadi krisis, peran leader harus diutamakan. Manajer harus memastikan tim internal seperti marketing dan layanan pelanggan mendapatkan arahan dan informasi yang lengkap. Yang kedua, delegasi tugas. Bila keterlibatan eksternal tetap diperlukan, manajer dapat mendelegasikan peran leader kepada asisten manajer atau supervisor untuk mengawasi tim dan memastikan koordinasi yang berjalan. Yang ketiga, rutin berkomunikasi dengan tim internal. Jadwalkan meeting rutin atau briefing singkat dengan tim untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi terbaru, terutama saat produk baru diluncurkan. Yang keempat,
membangun sistem komunikasi dengan soft yang efektif. Informasi produk baru harus disiapkan dalam bentuk dokumen resmi, training singkat atau FAQ yang disampaikan ke seluruh tim marketing sebelum peluncuran. Yang kelima, membagi waktu secara seimbang. Manajer perlu mengatur jadwal harian atau mingguan untuk membagi waktu antara tugas eksternal dan tugas internal.